Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rifkati Bari. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 yang berjudul bentuk-bentuk eksekusi dalam ekonomi syariah. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari eksekusi. Eksekusi berasal dari kata eksekuti yang artinya melaksanakan putusan hakim. Adapun pendapat ahli hukum mengenai eksekusi yaitu yang pertama, menurut Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Untuk yang selanjutnya yaitu dapat diketahui asas-asas dalam pelaksanaan eksekusi, diantaranya yang pertama, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan bersifat kondemnatoir atau adanya unsur penghukuman. Yang terakhir, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari eksekusi, yang mana dari jenis eksekusi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 RPG. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi di mana jika seseorang enggan dengan sukarela memenuhi isi putusan ketika ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua, yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RPG, yang mana dalam eksekusi ini suatu perbuatan jika seorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, yaitu eksekusi real. Tidak diatur dalam HIR, namun dalam praktiknya banyak dilakukan. Eksekusi ini hampir sama dengan ketentuan eksekusi melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang kalah. Untuk yang selanjutnya, yaitu terdapat bentuk-bentuk eksekusi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu adapun asas dari hak tanggungan. Yang pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan. Yang kedua, salah mengikuti objek yang dijaminkan. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas. Yang keempat, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Untuk yang selanjutnya, eksekusi putusan arbitrase. Pada umumnya, putusan arbitrase dilakukan secara sukarela, namun apabila tidak dilakukan secara sukarela, maka eksekusinya akan dilaksanakan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah, meliputi tempat di mana putusan arbitrase diputuskan. Adapun putusan arbitrase dapat dijadikan pembatalan sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, yaitu antara lain yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diketahui palsu. Yang kedua, ditemukan dokumen yang bersifat sembunyi oleh pihak lawan. Yang terakhir, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk yang ketiga, yaitu terdapat eksekusi jaminan fidusia. Fidusia sendiri memiliki arti sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan walaupun hanya sebagai peminjaman pakai untuk sementara atau tidak lagi sebagai pemilik. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Untuk yang selanjutnya yaitu eksekusi hipotek kapal laut.
Hipotek kapal laut adalah hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan, biasanya isinya di atas 20 meter kubik, diberikan dengan aktas autentik guna menjamin tagihan utang. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hipotek kapal laut antara lain, yang pertama, adanya hak kebendaan, yang kedua, objek kapal yang beratnya di atas 20 meter kubik, yang ketiga, kapal tersebut harus dibekukan, yang keempat, diberikan dengan akta autentik, yang keenam, menjamin tagihan utang. Selanjutnya itu hak jaminan resi gudang. Resi gudang sendiri merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan oleh badan pengawas untuk melakukan penantausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahan buku pemilikan, pembebanan hak, jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Sementara hak jaminan resi gudang adalah hak jaminan yang diberikan kepada resi gudang untuk pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.